Oke, kali ini kita jumpa lagi bersama saya Hidayat di ruang kita berbicara mengenai apa yang telah terjadi, hot isu di seputar lingkungan wilayah Kabupaten Bogor. Saya akan menampilkan salah satu narasumber. Oke, Bung Paul. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Jumat berkah. Jumat berkah. Sebelum untuk melanjuti pembicaraan kita tentang masalah hot isu yang ada di wilayah Kabupaten Bogor tentang titip menitip jabatan di lingkungan Kabupaten Bogor, tentunya kita juga jangan lupa menjaga kesehatan. Suplemen, Bang Paul. Oh, siap. Betul ya? Ya. Suplemen itu penting. Seperti ini di depan kita, Bang Paul. Ada produk Black Garlic. Oh iya. Black Garlic Dari bawang putih ya. dari bawang putih, merupakan suplemen untuk daya tahan tubuh yang diproduksi juga langsung dari kearifan lokal nih, tentang UMKM juga nih para pemirsa nih. Orang Bogor juga tuh. Orang Bogor. Ini produknya orang Bogor, Bung Paul. Ya, kita bangga dengan produk-produk dari pengrajin orang Bogor ya, tentunya di bidang kesehatan. Salah satunya juga di sini kalau saya lihat ada yang namanya labu madu. Ya. Labu madu ini luar biasa. Bang Paul tentunya juga tahu. Karena Bang Paul sendiri mempunyai kebun nih tentang labu madu. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oke. Oke, Bang Paul. Oke, pemirsa. Saya akan berbincang mengenai masalah hot isu jika ditemukan titip menitip jabatan penempatan SKPD dan sejenisnya ya dari golongan-golongan tertentu yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor yang sudah disampaikan oleh Bupati Bogor. Kalau ada ditemukan soal titip menitip jabatan, dilaporkan ke beliau. Tentunya hal seperti ini juga menurut pandangan Bang Paul ya, ini bukan solusi. Memberikan informasi lalu si pelapornya itu dilindungi. Kalau dia ASN ya, dia akan dilakukan kenaikan pangkat. Kalau dia di luar dari ASN akan diberikan hadiah. Kami sampaikan nih dalam podcast hari ini ya. Kalau ada dalam melakukan mutasi dan rotasi, ada yang pertama bayar, dimintai uang, laporkan kepada saya pastikan yang melaporkan aman, tidak saya publikasikan. Yang kedua, saya pastikan yang bisa menunjukkan buktinya, melaporkan kepada saya. Kalau ASN, saya promosikan naik pangkat. Dan tadi kalau ASN saya promosikan naik pangkat. Kalau non ASN, saya kasih hadiah. Narasi akal sehat. Soal uji kompetensi, saya hanya berpesan kepada Bupati Jabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Bogor mengenai SKPD. Harapan masyarakat dan saya khususnya pribadi, ini calon-calon SKPD baiknya diseleksi deh, ya, dilihat dari etos kerja mereka. Sudah saatnya SKPD Kabupaten Bogor dipilih melalui uji kompetensi, diseleksi karirnya, rekam jejaknya seperti apa. Karena maju mundurnya sebuah wilayah daerah tidak terlepas dari peran serta SKPD, para pembantu bupati ini. Jadi bupati harus bisa menyeleksi mereka, ya. Mereka harus memenuhi unsur yang betul-betul dapat memberikan nilai tambah kinerja dari seorang kepala daerah itu sendiri. Selamat siang, menjelang sore. Salam akal sehat. Bye. Ya. Pandangan Bung Paul sebagai tokoh masyarakat yang ada di Cibinong, khususnya Kabupaten Bogor pada umumnya, mengenai statement yang diutarakan oleh Bupati Rudi Susmanto melalui podcast dari Rasio E. Seperti apa pandangan Bang Paul? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sahabat ruang kita. Akang, selamat pagi. Saya juga sempat mendengar tentang informasi itu. Kalau dikatakan apakah itu salah, ya tidak. Ya. Tapi penyelesaian masalah ini kan harus dari beberapa sisi. Ya. Mungkin apa ya Mas Rudi sampaikan sebagai Bupati Kabupaten Bogor, dengan ditantangnya masyarakat, siapa yang menemukan terjadinya titip-menitip jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor, bisa melaporkan ke beliau dan akan dilindungi informasinya, dan juga akan beliau melakukan tindakan terhadap pejabat tersebut. Iya. Bahkan ada reward lain yang akan diberikan sebagai pemberi informasi.
Itu dari sisi hal telah terjadi. Kalau terjadi. Kalau terjadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sisi pencegahannya agar itu tidak terjadi? Ya. Jadi Solusinya kalau, loh. Iya, jadi kalau di polisi itu kan ada Intel, ada Bimas, fungsinya itu mencegah jangan sampai hal yang terjadi itu mengganggu stabilitas nasional atau keamanan wilayah. Ya. Itu tugas Intel dan Bimas. Ya. Tugas Herse menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Ya. Ya. Nah, begitu pula di pemerintahan. Bagaimana konsep sistem yang disiapkan dalam konteks pencegahan dan konteks penyelesaian terhadap apa yang terlanjur telah terjadi agar lebih baik. Ya. Begitu. Ya, kalau saya sih berpikirnya begini, Kang. Semua itu kan tergantung cetakannya. Ya. Ini kita mau cetak bulat, mau cetak lonjong, ya tergantung cetakan. Iya, iya, iya. Nah, cetakan di dalam konteks ini adalah sistem. Ya. Ini sistem di dalam perekrutan, sistem di dalam meng-hire, sistem di dalam mempromosikan seseorang di dalam institusi pemerintahan daerah ini sebenarnya gimana? Ya, untuk menempati posisi ya. Oh iya, apakah ada standarisasi tertentu, melewati uji kompetensi, Ya. kemampuan pada bidang yang nantinya mereka akan jabat? Sebab begini, sudah Nah. jelas kalau dalam hadis, kalau tidak salah, punten kalau salah tolong Iya. koreksi. Apabila sesuatu itu ditempati atau dipimpin oleh orang yang tidak ahli pada bidangnya, Ya. maka tinggal tunggu runtuhnya. Kehancuran. Hancur. Ya. Jadi begini, Bung Paul, kalau saya juga ingin menggarisbawahi ya. Memang konteks pilkada ini kan menduduki posisi F1 di sini. Tentunya seorang bupati yang merupakan produk politik, ya, yang dipilih langsung dengan masyarakat. Kan banyak nih elemen-elemen yang mendukung mereka, ya. Tentunya ketika beliau jadi, banyak utang-utang politiknya akan ditagih. Betul nggak? Janji-janji politik ya. Iya, terutama dari orang-orang yang mengusung mereka. Ya, dari elemen-elemen kan banyak di situ pengusungnya untuk jadi seorang nomor 1 di F1 di sini. Ya. Itu mungkin juga akan ditagih. Kan begitu, Bung Paul. Menurut Bung Paul seperti apa? Kalau menurut saya baiknya untuk melakukan penempatan seorang pejabat sekelas SKPD di Kabupaten Bogor ini, baiknya seperti apa? Dia melewati ranah-ranah tertentu, misalnya dibukakan adanya uji kompetensi, dites bagaimana kemampuannya tentang pemahaman sektorisasi pemerintahan, terus problem atas bidang yang akan didudukinya. Dan uji kompetensinya itu tidak selamanya harus dari orang-orang internal pemerintahan, bisa diambil dari eksternal, misalnya kita minta bantuan dari kampus, UI, kita ambil bantuan dari Ibnu Khaldun, dari mana-mana banyak, sehingga sewaktu siapapun yang menjabat itu benar-benar mengacu kepada kepantasan. Jangan dia menjabat itu hanya dalam konteks misalnya, oh dia golongannya ini hanya dalam konteks golongan, tapi untuk menyeleksi lebih dalam tentang kualitas mereka pengetahuan mereka tentang bidang yang ada tidak disiapkan, gitu ya, nantinya akan rusak. Ya kan masalahnya begini juga, Bung Paul. Yang namanya seorang bupati ya, untuk melakukan penempatan para SKPD di sini kan sudah merupakan hak prerogatif. Ya. Supaya tidak menimbulkan polemik dan menjadi bola liar isu berkepanjangan, ada apa sih sama Bupati Bogor, kan begitu. Menurut saya sih secara pribadi kita sepakati dulu nih. Baiknya kan kalau melepas dari pemikiran-pemikiran orang yang pro kontra itu biasa dalam sebuah pemimpinan daerah, oposisi itu biasa ya. Jangan sampai Pak Rudi ini terbelenggu gitu loh. Baiknya kan kalau bicara soal penempatan SKPD itu diserahkan saja, dilempar saja melalui uji kompetensi apa yang diutarakan Bung Paul. Jadi kan secara tidak langsung bupati ini tidak terbelenggu. Betul. Tidak tertuduh. Benar. Ya, itu salah satu solusi bagaimana penyelesaian permasalahan itu benar-benar dengan sebuah rangkaian sistem. Sistem ya? Ya, jadi rangkaian sistem ini dirumuskan. Nah, selain daripada rangkaian sistem, di dalam konteks penyelenggaranya dibuat bagaimana penyelenggaraan ini transparan. Jadi sudah tidak ada lagi asumsi-asumsi liar nantinya dari masyarakat. Jadi beliau yang menjabat sebagai ini, pantas loh, karena memang memiliki kapasitasnya. Jejaknya jelas. Iya. Jadi di situ pemikiran-pemikiran masyarakat yang ke arah liar,
itu tersempitkan Iya. karena sistem. Makanya untuk membangun Bogor ini ataupun membangun konteksnya Indonesia ini, semua parameternya sistem. Bagaimana sistem yang coba didesain dan bagaimana berani mengevaluasi sistem yang telah berjalan. Harus berani. Sistem yang buruk akan melahirkan kepemimpinan yang buruk. Lah iya kan, Ya, betul. konteksnya kan begitu. Jadi gini, apabila satu koloni dipimpin oleh seekor macan Ya, atau berjiwa macan, ini koloni akan menjadi macan. ya. Tapi kalau satu koloni dipimpin oleh seekor tikus ataupun kucing, mungkin koloni ini akan memiliki jiwa-jiwa seperti tikus. Ya, ya. Jadi kasarnya Bang Punten, sewaktu ada elemensi kejadian yang melahirkan dampak, contohnya Ya. bocor, Ya. di bawah ini akhirnya banyak air. Bukan bawahnya yang harus diperbaiki, benar. Airnya harus kita rapikan dulu, kita bersihkan, tapi kita harus berani menengok ke atas. Ya. Berarti ini di atas ada titik kebocoran. Nah, kebocoran itu yang harus diselesaikan sehingga tidak berdampak pada yang di bawah. Ya, ya. Ini pemimpin harus berani. Permasalahan adanya di atas sih. Wah iya harus Bukan di bawah, berani ya. gitu. Menurut pandangan Bung Paul, Hmm. apakah apa yang sudah diutarakan tadi ya oleh Bupati Bogor, Pak Rudi, mengenai kalau ada temuan-temuan dilaporkan nanti diberikan hadiah atau apa ya, kalau ASN akan diberikan peningkatan jabatan, kalau orang biasa nanti akan diberikan hadiah seperti itu tepat nggak sih? Ya boleh-boleh saja. Tadi yang saya bilang ya boleh-boleh saja mengeluarkan skema seperti itu. Cuman nanti kan bisa dievaluasi ya, izin Pak Rudi. Mungkin statement itu nanti bisa dievaluasi apakah benar-benar produktif. Ya kalau saya lihat, Punten, mereka-mereka yang sudah terbelenggu ada di dalam ini, Iya. itu mungkin dia buat berbicara yang benar juga agak takut. Iya. Ya karena kondisinya, maaf kalau dengan bahasa saya, mereka dalam kondisi tersandera kok. Iya. Dia mau menyatakan sesuatu hal yang baik, ya dia tersandera, tidak enak dengan A, tidak enak dengan B, dengan A dia punya hubungan tertentu, atau dulunya dia adalah kepalanya beliau, atasan beliau, Saat atau menjabat ya. begitu. Setelah menjabat. Ya kalau setelah menjabat mereka lebih bisa berpikir lebih objektif, silakan saja dilakukan asesmen, tanya kepada mereka yang masih berkegiatan sebagai ASN dan tanya kegiatan-kegiatan lain kepada orang yang telah pensiun. Jawabannya pasti beda. Ya umumnya beda kalau yang saya temuin. Ketika dia menepati posisi jabatan itu, masih menjabat, jawabannya A. Iya. Setelah dia pensiun, pasti yang keluar jawabannya B. Iya, kenapa bisa begitu ya? Tidak bisa kita salahkan juga karena kondisi lingkungan, kebutuhan dan keadaan. Terbelenggu. Ya seperti tersandera lah. Sandra, si pejabat yang aktif itu ya. Lah, iya. Betul. Memang rongrongan bukan hanya datang dari luar saja, Hmm. dari dalam pun datang. Ya seperti itu. Bung Paul, ke depannya nih, saya nih mewakili beberapa suara-suara dari netizen ya, yang ada di ruang kita ini. Kedepannya nih kepemimpinan Rudi Susmanto harusnya seperti apa sih membangun Kabupaten Bogor? Ya harapan ya, bukan harus ya bukan, tapi sebuah harapan Pak Rudi Susmanto bisa membawa Kabupaten Bogor jauh lebih baik Ya. dengan melaunchingkan sistem-sistem yang jelas termasuk sistem kontrol. Iya. Karena ya tidak mungkin beliau bisa mengkontrol sendirian. Iya. Makanya harus dibuat yang namanya remote-nya. Iya. Remote ini kan bisa mengkontrol. Kalau kita lihat filosofi tentang remote, dia bisa mengkontrol jarak jauh sesuai dengan apa yang siapa Iya. yang mengontrol. Dibuat. Nah, remote itu salah satu bagian rangkaian sistem. Kapan dia menghidupkan, kapan dia mematikan, kapan dia pindahkan, kapan dia geser dan lain-lain. Iya. Dibuat sistem ini dirumuskan dengan tim. Jadi Iya. jangan mengikuti budaya ya. Punten dalam artian budaya. Oh dulu pemerintahannya di zaman si A begini-gini aja. Iya. Oh di zaman si B juga dulu begini aja. Iya. Tapi evaluasi di zaman si A dan si B itu dampaknya terhadap masyarakat. Iya. Kalau memang regulasi dampaknya sangat minim dengan budget yang sangat tinggi yang dimiliki Kabupaten Bogor, kan di situ peluang untuk terjadinya dan beraninya seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kalau benar-benar ingin membawa Bogor lebih baik. Iya. Jadi kata terakhirnya nih, Bung Paul dari diskusi kita ya, diskusi santai nih. Ya. Oke, ya, Untuk membangun sebuah Kabupaten Bogor yang besar, ya, secara geografis Bogor ini besar. ya. Tentunya elemen-elemen sudah mulailah bersatu ya.
Jadi jangan kebisingan mulu ditampilkan ya. Karena kapan kerjanya nih? Ya, Pak Rudi, kapan kerjanya? Kita juga harus bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Ya, kita bisa memberikan tambahan-tambahan motivasi supaya beliau ini punya semangat untuk membangun Kabupaten Bogor. Didukung dengan stakeholder yang ada di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, sebentar, Bu. Bocor suara lo ah. Ya, lanjut. Didukung dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor seperti ini. Kita sepakati dulu Bang Paul. Untuk ke depan, saya percayalah di bawah komando Bupati Bogor Rudi Susmanto, Bogor ini akan menuju Bogor istimewa. Pasti istimewa. Kita sepakati dulu Bang Paul ya. Oh iya. Ada kiat-kiat yang ingin disampaikan dengan Pak Rudi Susmanto? Begini, parameter keberhasilan seorang pemimpin dalam wilayah itu bukan hanya pada impres. Ya. Tapi bagaimana pemimpin wilayah bisa berpikir meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, lalu mengurangi jumlah duafa yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Kalau itu mampu dilakukan oleh Pak Rudi Susmanto, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, duafa tertekan dengan maksimal sehingga mereka tidak menjadi duafa lagi, oh itu baru berhasil. Kalau parameternya hanya membangun, alat yang ada di pemerintahan sudah cukup, tidak usah seorang Rudi Susmanto. Instrumen udah ada? Iya, instrumennya sudah lengkap. Orang lulusan SD pun bisa, karena di situ misalkan membangun ada PUPR, tinggal diperintahkan PUPR bisa berkoordinasi dengan konsultan bisa berkoordinasi dengan perusahaan lain untuk mengerjakannya. Kalau parameternya cuma infrastruktur, apa hebatnya? Jadi diperlukan pikiran-pikiran kreatif dari seorang kepala daerah. Begitu. Bisa menyentuh ke masyarakat? Iya, bukan berarti infrastruktur tidak penting. Infrastruktur akan menjadi alat penunjang untuk meningkatkan lebih masif lagi kesejahteraan masyarakat. Pendidikannya, kesehatannya, dan sosial ya? Oh iya, pastinya. Sehingga dampak-dampak dari perbedaan sosial di lingkungan itu tidak terlihat. Nah inilah konteksnya bagaimana masuk pada fase yang keempat di dalam sila Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau sudah sampai level Pancasila, sila yang keempat akan menghadapi Kabupaten Bogor ini pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berbasis ketuhanan yang maha esa dan berkemanusiaan. Adil dan beradab. Oh iya. Keadilan itu penting. Itu sudah merupakan green design yang luar biasa yang disuguhkan oleh negara dan nenek moyang kita terdahulu. Kenapa kita tidak pikirkan dan kita tidak aplikasikan? Itu perintah undang-undang. Oh iya. Perintah Pancasila. Jelas. Pengabdian setiap pejabat publik harus menjalankan aturan hukum, undang-undang dasar, falsafah Pancasila harus dijalankan seperti itu. Oke Bang Paul, kita sepakati dulu. Untuk memajukan Kabupaten Bogor, kita sepakat mendukung pemerintahan Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Pak Rudi Susmanto. Bagaimana kedepannya kita akan berbincang lagi seputar masalah hot isu yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya membuka ruang pemikiran, memberikan aspirasi yang bisa didengar, jalan masuk untuk seorang pemimpin supaya bisa terjadi keadilan yang merata. Harapan masyarakat harus tumbuh di bawah kepemimpinan seorang Bupati Rudi Susmanto. Sepakati dulu Bung Paul. Sepakat. Oke, pemirsa, seperti itu bincang santai Jumat Berkah. Kali ini saya berbincang santai dengan Bung Paul Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di Cibinong nih. Dia aset bangsa, aset bangsa. Memang selama ini dia jarang turun gunung, tapi saya datang untuk ke sini berbicara langsung dengan Bung Paul, menyikapi persoalan-persoalan. Saat ini kita satukan visi-visi untuk membangun Bogor menuju Bogor istimewa. Sip.